Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan atas anugerah-Nya yang sempurna bagi kita semua. Selamat berjumpa dalam program Suara Priscilla. Pada kesempatan ini, tema renungan firman Tuhan yaitu hidup dalam damai sejahtera, dengan nats pembacaan Alkitab yang mendasari renungan firman Tuhan terambil dari Yesaya pasal 32 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera adalah arti dari kata shalom. Damai sejahtera atau shalom yang kerap kita gunakan sebagai sapaan ketika kita berjumpa dengan seseorang, khususnya yang seiman dalam acara ibadah, persekutuan, dan lain sebagainya, bukan sekedar ucapan belaka untuk mengawali pembicaraan atau pertemuan, melainkan sebuah doa. Damai sejahtera bukan hanya suatu perasaan, melainkan keadaan aman, damai, rukun, dan tentram. Karena semua orang membutuhkan damai sejahtera. Namun, yang kita saksikan dan alami hari-hari ini adalah kebalikannya. Di sana-sini terjadi permusuhan, kebencian, kekerasan dalam keluarga dan masyarakat. Ini menandakan dunia sedang krisis damai sejahtera. Yohanes 14 ayat yang ke-27 mengatakan, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita memiliki janji dan jaminan hidup dalam damai sejahtera. Namun, damai sejahtera tidak akan bertumbuh, bertambah, dan berdampak jika kita hanya menunggu. Karena itu, sebagai murid-murid Kristus, kita harus berusaha melakukan tindakan nyata agar damai sejahtera dapat terjadi dan dirasakan oleh keluarga, gereja, dan masyarakat di mana kita hidup. Prinsip yang harus kita lakukan agar hidup dalam damai sejahtera, ada 3 poin yang mau saya sampaikan. Yang pertama, hidup dalam kebenaran. Yang dimaksud Nabi Yesaya di sini adalah kebenaran Allah di dalam pribadi dan karya Kristus dan firman-Nya oleh hikmat dan tuntunan kuasa Roh Kudus. Hidup kita harus berpadanan dengan firman Tuhan dan taat kepada tuntunan Roh Kudus. Rasul Paulus menasihatkan kita bahwa kita yang dibenarkan karena iman hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Poin yang kedua, menjaga dan merawat damai sejahtera seperti tanaman. Ungkapan bertumbuh dalam nats pembacaan kita yang menggunakan istilah tanaman
menandakan bahwa damai sejahtera itu tidak instan terjadi, tetapi melalui proses pertumbuhan yang membutuhkan perawatan, pemeliharaan dengan cara disiram, dibersihkan dari rumput dan hama, serta dipupuk supaya bertumbuh subur dan berbuah. Dalam merawat damai sejahtera yang dikaruniakan Tuhan kepada kita, dibutuhkan kesabaran, kerelaan berkorban, dan semangat mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Rasul Paulus menasihatkan jemaat Filipi agar bersungguh-sungguh menjaga dan merawat damai sejahtera yang dikaruniakan Tuhan, karena dengan demikian hati dan pikiran mereka akan dijaga atau dipelihara dengan damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikiran manusia. Marilah kita menjaga dan merawat damai sejahtera dalam masyarakat agar tidak bertumbuh benih-benih kebencian, permusuhan, dan kekerasan yang tidak saja membuat damai sejahtera kita hilang, tetapi juga dapat menimbulkan kekacauan dan perpecahan. Poin yang ketiga, membawa damai. Dalam khotbah di bukit, Yesus menekankan pentingnya murid-murid Kristus membawa damai, karena itulah prinsip warga kerajaan Allah, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat yang ke-9. Dan Alkitab memberikan jaminan bahwa kita menjadi anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris yang berhak menerima janji-janji Allah bersama dengan Kristus. Karena Kristus telah mengaruniakan damai sejahtera dalam hidup kita. Marilah kita bertekad untuk selalu membawa damai sejahtera Allah yang tulus dan murni di tengah-tengah keluarga, gereja, dan masyarakat di mana kita saat ini berada. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari renungan firman Tuhan hari ini, kita telah mempelajari 3 prinsip agar kita hidup dalam damai sejahtera yang sejati dan kekal, yaitu yang pertama, hidup dalam kebenaran. Yang kedua, merawat damai sejahtera dalam keluarga, gereja, dan masyarakat di mana kita berada. Dan yang ketiga, membawa damai sejahtera Allah di tengah-tengah keluarga, gereja, dan masyarakat di mana Tuhan menempatkan kita. Kiranya kita menjadi berkat dan sungguh-sungguh menjadi pembawa damai. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.